Kalau air minum tuh pelanggan yang bermohon datang dari kantor kita bermohon. Setiap pelanggan air minum baru langsung kita buat wajib menjadi pelanggan air limbah. Mereka akan tanda tangan surat pernyataan. Mereka surat pernyataan bahwa mereka yang memang berkeinginan bersedia untuk menjadi pelanggan air limbah. Otomatis dengan kita buat seperti itu langsung melonjaklah jumlah pelanggan kita di Purba Tirta Nadi. Dulu di 2020 akhir ada 27.000, kalau nggak salah 27.000 pelanggan. Dari tahun 97 sampai tahun 2010 itu sekitar 27.000. Begitu lama 97 sampai 2020. Begitu 2021 kita buat kebijakan itu lompat langsung 44.000. 2022 lompat ke 77.000. Sekarang sudah 93.000 dalam tempo hanya sekitar 2-3 tahun ini saja. Lompatan itu sudah 3 kali lipat pertambahannya. Itu kenapa? Karena memang kita paksakan. Karena kalau kita menunggu sadar orang menjadi pelanggan air limbah, sadar-sadar ini antara ayam dan telur nih kan. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang bilang, loh itu Pak, kalau misalnya mau Bapak buat pelanggan air limbah yang model sistem L2T2 disedot septic tank, kan itu kan belum kedap pula itu septic tanknya. Ini macam mana Pak? Ya kalau kita nunggu kedap kapan dapat target kita pemerintah ini kan gitu. Kalaulah kita menunggu kedap, berapa lah yang kedap itu? Jadi yang kita buat sedot aja dulu berapa yang dapat, harusnya 1,5 kubik. Mungkin di aplikasi waktu pas kita pelaksanaan penyedotan dapatnya katakan cuma 0,5 kubik atau 1 kubik. Ya kita informasikan kepada pelanggan, Pak ini septic tank Bapak ini belum kedap, ke depan nanti diperbaiki Pak supaya kedap. Terpaksa kita buat seperti itu sekaligus edukasi. Jadi dengan demikian kita sudah pelan-pelan berjalan. Kembali tadi ke isu PPN, bahwa kan ini kita dikutipkan 200 juta. Padahal 200 juta ini kalau kita alihkan pengalian lain-lain dan sebagainya, bisa bangun PLT baru kita nih. Dalam tempo 7-10 tahun udah dapat PLT baru nih. Nah ini yang mungkin bagaimana di awal mungkin untuk menarik kepada pelanggan, karena kan memang sebenarnya tanggung jawab pemerintah itu yang terkait mengenai sanitasi ini, jangan dulu dikutip PPN di awal. Tetapi nanti kalau sudah tumbuh berkembang dan sebagainya, ya mungkin monggo kita bicarakan kembali. Tapi di awal untuk menarik minat pelanggan, dikasih sedangkan gratis saja mereka nggak mau, ini udah bayar kena pajak lagi. Nah, ini kan jadi sedikit mengganggu persepsi di masyarakat. Ini yang mungkin perlu nanti dibicarakan. Next. Nah, jadi untuk terkait mengenai isu daripada sanitasi ini memang kita di Indonesia termasuk yang terbelakang ini. Kalau terkait mengenai layanan air limbah. Kalau di Singapura sudah 100%, kemudian di Malaysia 96%, Thailand sudah 93%, Vietnam 78%, Tiongkok sudah 77%. Di Indonesia kita itu masih 35%, sekarang naik 2015 data kita itu 61%. Kita itu jauh tertinggal dari dibanding negara Vietnam ya. Vietnam yang mereka baru selesai perang ya. Boleh dikatakan baru selesai perang mereka sudah mengalahkan Indonesia. Kalau kita berbicara di Malaysia, berbicara septic tank, mereka bilang itu zaman dulu kakek-kakek kita yang pakai septic tank. Kalau zaman sekarang udah nggak ada pakai septic tank lagi. Jadi kita memang masih tertinggal jauh di belakang. Nah ini yang tolong kita sama-sama berpikir bagaimana kita memajukan kesadaran, bagaimana kita bisa lebih giat lagi di dalam hal isu sanitasi ini. Next. Nah ini ada pembelajaran dari beberapa negara bahwa memang banyak di negara seperti Australia udah zero rate, Barbados exemption, Ecuador sudah zero rate, Maldives exemption, Namibia zero rate, Trinidad zero rate, Zambia sudah juga exemption. Ini beberapa contoh yang memang sudah dilaksanakan di beberapa negara. Next. Nah berbicara isu PPN air limbah ini kami sudah diskusikan itu dari tahun 2020 ini ya, 2020 ini timelinenya sampai dengan sekarang memang masih isu PPN ini ya belum terpecahkan. Mudah-mudahan dengan kita diskusi nanti ke depan bisa mendapat solusi bagaimana PPN ini kiranya dapat terhapus sehingga beban masyarakat terhadap tagihan itu bisa dipenuhi. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Pak Agustan. Terima kasih. Aplaus dulu buat Pak Agus. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan tadi itu beberapa negara sudah melakukan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa membicarakan hal ini ternyata sudah dari tahun 2020, bahkan mungkin sebelumnya. Memang disitulah seninya mengelola air limbah.
ngomong ke masyarakat aja perlu waktu. Saya juga nanti akan bagikan pengalaman bahwa sosialisasi atau penyampaian atau komunikasi kepada para stakeholder itu perlu waktu. Nah, harapan kami adalah waktu 3 tahun ini sudah cukup, dan kita bersama-sama akan mendorong agar pengelolaan air limbah ini semakin maju pesat. Ingat Bapak Ibu bahwa ini sebenarnya betul yang disampaikan Pak Ketua, ini sebenarnya tugas pemerintah dan kita bagian dari itu. Karena sama-sama pemerintah, maka kemudian ngobrolnya menjadi semakin enak. Ya kan? Nanti akan dilihat komitmennya bahwa dengan adanya pembebasan ini tentu saja pengelolaan air limbah ini harus semakin maju. Ya kan? Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa dampak yang ditimbulkan dari buruknya pengelolaan sanitasi itu tentu saja penurunan angka stunting itu tidak akan bisa tercapai karena ini bagian dari buruknya pengelolaan sanitasi yang ada di kita. Dan di tengah-tengah kita ini sudah banyak nanti yang akan memberikan tanggapan, dan saya pikir jauh lebih dahsyat lagi kalau kita dengarkan apa yang sudah dilakukan kajian oleh Profesor Olah. Monggo Ibu, waktunya juga kurang lebih 10 menit. Silahkan disampaikan ke teman-teman. Silakan Pak. Saya izin berdiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati saja Bapak Ibu, baik dari Bappenas, kemudian juga dari Kemenko PUPR itu teman sejati ya, dari Kemenko juga Pak Rustam ya, dari BKF dan dari IWOS, Perpansi, Forkalim dan tadi ya semua ini di sini ada juga saya disupport oleh 3 nih dari media yang perpajakan ya. Ada dari Ortex, ada DDTC kalau nggak sadar juga ya, sama 2 Desember 2014. Di konsiderannya disebutkan bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Dipenuhi untuk apa tadi? Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Lihat, Presiden itu sudah concern tentang hal itu. Lanjut, Mbak. Oke. Lagi-lagi langsung aja next slide. Nah, jadi sekali lagi mau itu di UN gitu kan ya, kalau kita lihat nih resolusi PBB di sini ya, HAM-nya drinking water sanitation. Kalau kita bicara dulu waktu masih zaman awal perjuangan tuh masih Millennium Development Goals ya, itu kan drinking water sanitation juga gandengannya ya. Nah, tadi bahkan peraturan presidennya juga sama ya, air minum sanitasi. Nah, hanya saja tadi waktu itu saya ingat ya Pak Rustam waktu di awal sudah air minum dulu saja gitu kan ya, karena memang waktu itu payung hukum yang ada di dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 memang baru tadi air bersih, tapi terminologi yang digunakan aja tadi masih memang panjang sekali ya. Jadi pasal 16 di penjelasan pasal 16B itu ya, Undang-Undang PPN nomor 42 tadi 2009 pasal 16B ini di huruf N. Undang-Undang PPN ini kan diundangkan 15 Oktober 2009, berlaku 1 April 2010. Nah, waktu itu kan terus kemudian mulai karena tadi bunyinya air bersih di lapangan, akhirnya terjadi saya tidak menyalahkan Fiskus memang aturannya ke ini gitu. Nah, tapi saya ingat sekali waktu di Bidakara itu sampai ada yang bilang, ya sudah kalau gitu kami diganti aja namanya, bukan perusahaan daerah air minum, tapi perusahaan daerah air bersih. Kalau di sini masih ada pelaku sejarahnya pasti ingat, sampai ada yang marah seperti itu ya gitu. Ya saking itu tadi gitu. Sebetulnya ini hanya masalah tadi ketika perumusan undang-undang memang mungkin waktu itu tidak mungkin kurang terkenal itu Perpansi gitu ya, apalagi Forkalim waktu itu juga kan masih sayup-sayup ya ya gitu. Jadi ya itu tadi memang seperti itu, dan Bappenas juga mungkin nggak diundang juga gitu ya. Jadi memang di situ ada sedikit istilahnya mismatch-nya kebijakannya. Nah, terus kemudian setelah tadi perjuangan panjang, alhamdulillah tuh akhirnya
solve satu. Ya, ini kita lihat di PP 40 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dengan PPN. Ya, di sini ada Pak Rustam juga tuh pelaku sejarahnya, sekali terima kasih Pak Rustam gitu ya. Ini berlaku itu diundangkan berlaku 23 Juni 2015. Nah, tapi waktu itu kami menyadari enggak, ini belum selesai karena belum bicara mengenai air itu enggak ujuk-ujuk datang ke rumah ibu gitu, enggak. Itu pakai pipa. Apakah itu jasa kena pajak? Bukan, dia bukan jasa kena pajak. Sama seperti listrik, nggak akan mungkin listrik itu tiba-tiba gitu. Maka sudah seharusnya itu bukan dianggap penyerahan jasa kena pajak, sudah seharusnya ya. Paling tidak kalau memang nggak mau dianggap sebagai penyerahan tidak terhutang, dianggap tadi ada atau diperlakukan mendapat fasilitas pembebasan PPN. Panjang Pak, akhirnya apa? Menjelang akhir 2021 Pak Presiden mengeluarkan PP ini, PP 58 ya, sorry ini double ini, PP 58 tahun 2021. Apa akhirnya tadi, ya ini ditetapkan ini 6 April 2021, diundangkannya atau berlakunya 7 April 2021. Saya tuh saking cintanya nih sama sanitasi karena konsepnya gitu ya, sama konsepnya saya perhatikan betul tanggal-tanggal ini. Ini diperluas objeknya ya, jadi selain tadi air bersih, waktu ingat air bersih, kemudian kita perluas, pemerintah perluas, jadi air yang baik siap diminum maupun belum siap diminum gitu ya. Kemudian ada tadi ada biaya sambung, biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih. Alhamdulillah, saya pas itu aduh lega. Tapi sebagai scholars Pak gitu, apalagi kalau UI itu kan guru besar itu kan kami harus menjadi guru bangsa Pak. Itu saya patah hati terus terang begitu itu tadi vanitas itu masih belum ini tadi. Awalnya saya sebenarnya gini, ketika undang-undang HPP keluar, waduh mungkin bisa lihat jejak digitalnya ya, dimana saya bilang ini kok main di remove aja gitu ya, yang pasal 4A ayat 2 ayat 3 gitu ada beberapa gitu, tapi nggak muncul di 16B. Akhirnya ada beberapa 16B, tapi begitu di 16B, aduh saya broken heart banget, begitu air nggak masuk. Wah saya bilang ini gimana ininya ya, apa namanya nasibnya nih, jangan-jangan udah perjuangan udah berhasil nanti mau apa bener setback mundur lagi gitu semuanya. Alhamdulillah saya lega banget ya. 12 Desember keluar PP 58 2021 ya ini apa namanya PP 49 2022 ini sama Pak akhirnya. Jadi di situ saya terima kasih ke Pak Rustam, ke teman-teman di ini ya. Jadi tetap karena ini kalau dibilang ada payung hukumnya ada, karena ini adalah bagian dari pembangunan manusia, bukan sekedar pembangunan ya infrastruktur, pembangunan fisik tidak, tapi membangun sanitasi sejatinya adalah membangun manusia Indonesia untuk tadi menciptakan SDM yang unggul. Konteks itulah yang harus difahami ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah. Lanjut. Kalau saya pelajari ya, karena tadi saya juga dosen metodologi penelitian gitu ya. Kalau dilihat akar masalahnya apa sih, kalau tadi dibilang harus hati-hati menahan diri, tidak Pak, karena ini forum ilmiah buat saya gitu ya. Kita harus mending terus terang aja, karena belum pahamnya tentang apa yang dimaksud dengan pengelolaan air limbah, sehingga dianggap ada sebagian yang sebagian dari perumus kebijakan itu menganggap bahwa loh kan air limbah domestik itu kan tadi menyebabkan eksternalitas, harusnya dia kena pajak gitu, bukan yang dikasih pembebasan PPN. Ini yang menyebabkan tadi karena ketidakpahaman. Kalau saya Pak mungkin masih ingat, saya datang loh ke Medan, lihat sendiri bagaimana pengelolaan air limbah, bau-bau juga saya datang ini. Jadi kalau misalkan Bapak mempertanyakan saya di sini, misalkan kenapa ngambilin, saya lihat sendiri, saya lihat bagaimana yang kotor-kotor. Ini ada beberapa yang itu gambar saya delete itu karena saya kadang-kadang suka mimpinya jadi aduh kotoran begitu gitu ya, itu stressful juga gitu. Karena saya lihat sendiri Bu, gitu. Iya ibu mengeksplisitkan itu. Iya betul Bu, yang lagi segala macam
gimana sampai kemudian saya lihat sendiri yang masuk dulu tadi olah masuk yang ke kolam, di situ ada ikannya untuk memastikan emang benar nggak sih airnya itu layak untuk sampai terus kemudian lihat gimana dia disalurkan ke sungai. Sayangnya di sini nggak videonya ada, tapi kami menyimpan dokumentasi itu Pak Ibu. Ya, terus kemudian apalagi tadi itunya. Begitu baca juga di pemberitaan gitu, karena mungkin di kota itu nggak ada SIPAP, nggak ada itunya sistem pengolahan air limbah, itu ada tangki-tangki tinja yang dibuat di jalan. Astagfirullah, saya bilang, wah ya Allah, tahu nggak bahwa itu tuh justru akan bukan sekedar mencemari gitu ya lingkungan gitu, tapi bicaranya bukan saat ini, E. coli-nya kan terus berkembang kemana-mana, itu bicara mengenai masa depan. Segitu. Jadi ini banyak yang belum memahami tentang pengelolaan tadi limbah. Limbah itu macam-macam. Ada yang domestik, ada yang ada yang industri. Tampaknya persepsinya adalah ke industri. Gitu. Nah itu dua hal yang berbeda sama sekali. Gitu. Nah ini yang tadi ini kan. Jadi kalau kita lihat first aid-nya dalam konteks paradigma konstruktivisme gitu ya, cara berpikir ini yang memang tadi harus dijelaskan, bukan justru mengelola air limbah domestik itu membantu mengatasi eksternalitas negatif, jadi layak dia diberikan tadi dan satu hal lagi ya, lihat undang-undang pemerintahan daerah. Lihat undang-undang tadi, terutama tadi pemerintah daerah ada tentang lingkungan hidup dan seterusnya seperti itu. Undang-undang Pemda itu memang sebetulnya secara eksplisit menugaskan bahwa ini tugasnya pemerintah karena hak asasi. Jadi saya menyebutnya ini adalah quasi public goods. Maka sebetulnya kalau kemudian ada topik yang berikutnya yang dikelola oleh swasta atau komunal, kalau mereka mau menyelenggarakan tersebut, ya harusnya disupport juga, karena kan harusnya tugas pemerintah. Ini nggak ada bedanya dengan ketika kami melakukan uji materi untuk pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri. Maaf Pak, saya punya mahasiswa, mungkin di sini ada nggak yang sayanya nggak ini hybrid di Mahakam Ulu Pak. Setiap saya ngajar itu mereka sampai harus pakai baterai, pakai apa, terus nyisain baterai yang HP-nya itu. Saya bilang, kalian sehari berapa kali ini mati lampu? Tiap hari Bu, kadang-kadang sehari bisa 3 kali. Lalu kalau kemudian ada orang yang mau investasi terus ngebangun pembangkit listrik di sana ya, untuk tadi industrinya juga untuk masyarakat sekitarnya bisa dikasih gratis Bu itunya ya, penerangan jalan. Kok malah harus diterapin pajak penerangan jalan dikenakan dikenakannya berdasarkan kapasitasnya? Itu nggak fair. Ini juga sama, tapi itu nanti isu yang lain ya. Tapi maksud saya ini tugasnya pemerintah. Pemerintah itu punya fungsi alokasi. Jadi kalau kita baca buku public finance ya, government spending, makanya saya titik banget nih ke anak saya nih Pak, Mbak Murenda, saya bilang lanjut S3 kamu kajian ini dari perspektif public spending, public finance gitu. Ya Wen, ke Belanda lagi Wen, ya ke Erasmus lagi kamu ke sana. Nah ini tadi. Dan satu hal lagi tadi, kalau kita bicara ya pajak dalam arti yang lebih luas, kita bicara pajak secara filosofis. Sebetulnya ketika itu adalah tadi ya tugas pemerintah, kemudian dilakukan pemungutan yang namanya retribusi. Retribusi itu adalah charge ya. Charge itu adalah ya sebetulnya pajak, tapi dengan menggunakan prinsip benefit principle. Jadi bukan ability to pay tapi benefit principle. Dan ada teorinya tentang charges itu. Ketika dia memang kuasi public goods, jangan dikenain tinggi-tinggi. Makanya ada unsur subsidi. Makanya kalau tadi misalnya ya PAL ini ya itu belum